Hikmah yang ke 183. Al-ibaratu, kata beliau, al-ibaratu ibarat. Ingat ibarat, kemarin ibarat itu apa sih? Ibarat yang ma'dzunah, ibarat yang sudah diizinkan oleh Allah adalah memenuhi dua syarat. Sesuatu yang disampaikan adalah benar dari ketulusan. Maka ibarat yang diizinkan. Tulus tapi nggak benar, nggak diizinkan oleh Allah. Diizinkan dua sisi. Kalimat yang diungkapkan seorang alim harus benar. Berangkat dari hati yang tulus karena Allah. Ada kalimat benar diungkapkan hanya pengen disanjung, bukan ma'dzun. Bukan diizinkan. Baik, al-ibaratu, kalimat yang diungkapkan. Kalimat yang diungkapkan, ibarat, itu kutul ailati. Kut itu makanan pokok. Hidangan, anggap saja. Kut sebagian mengatakan kayak maidah. Rampatan, makanan. Al-ailah ini li'ailatil mustami'in. Ailah itu adalah orang fakir. Ail daripada ail. Ail itu orang fakir, al-mustami'in yang mendengarkannya. Walaysa laka, tidak ada bagimu illa ma anta lahu akilun. Tidak ada bagimu kecuali yang kau makan. Jadi gini, Ibn Attal Sandari membidik dua. Yang pertama adalah al-ibaratu kutun li'ailatil mustami'in. Jadi gambarkan kita ini yang mendengar petuah ulama dan sebagainya itu, kita mustami'in. Petuah ulama itu seperti maidah, rampatan, hidangan. Hidangan. Dan kita adalah ailah, orang yang memerlukannya, hajah, fakir. Seenak apapun makan yang dihidangkan, apa artinya untuk kita? Kecuali yang kita makan. Tidak ada bagimu kecuali yang engkau makan. Kan begitu. Hadir pengajian setiap hari tapi tidak ngamalkan ilmunya. Nggak dirasakan. Nggak ada. Makanya katanya menjadi kut, makanan pokok, kalau memang laisa laka illa ma anta akilun. Tidak ada bagimu kecuali yang engkau makan. Nah, maka untuk makan ini perlu. Jadi ibarat itu, nah ini ada dua sisi. Subhanallah, zakinya seorang arif billah itu, beliau mengungkapkan itu adalah yang ditembak dua sisi. Yang mengeluarkan ibarat. Kalau kita ingin menghidangkan seseorang itu harus yang sekiranya sesuai dengan mereka. Rujak kasihkan bayi, sakit perut. Ini harus benar ibarat yang akan kita sampaikan ini. Makanya seperti Imam Ibn Hajar Al-Haytami itu melarang membaca misalnya kitabnya Al-Jili. Atau Imam Haddad juga mengatakan kitabnya Abdul Karim Al-Jili, karang Ibnu Arabi. Ini kalau bukan umurnya, sakit perut, nanti nggak mampu. Jadi pertama yang ingin menyajikan ini para juru dakwah, para ustadz, para pembimbing, para mursyid itu. Jangan biasa ngomong sesuatu orang yang nggak paham, itu buat fitnah. Itu ngasih anak kecil rujak, nggak usah sok pengen dikatakan dia hebat, orang nggak paham. Bukan begitu. Nabi adalah paling fasih orang kalau ngomong kallimuna ala qadri uqulihim. Adapun munculnya satohat atau kalimat-kalimat seperti Al-Kirim, Al-Jili dan sebagainya. Masih mana fayadhunul wujdi, kan ada orang itu di dalam menulis itu bukan untuk orang aslinya. Dia punya catatan sendiri masalah pribadi yang nggak boleh dibaca aslinya. Karena begitu nggak boleh membaca asal orang. Dan sekarang Ustadz membuat majelis baca kitabnya Abdul Karim Al-Jili. Dibikin orang stres semuanya, akhirnya aneh-aneh semuanya. Hanya pengen dibilang seorang ustadz sudah makom besar. Enggak. Sampaikan yang mereka faham. Pilih kalimat yang paling mereka faham. Ini adalah cara menyampaikan. Nah, ini Ibn Attal, subhanallah. Ini yang mensyarah hikam ini banyak sekali. Ini cerdas. Al-ibarat. Jadi kalau kita ingin menghidangkan makanan, sesuai dah. Makanya kadang-kadang kita ada tamu orang Arab, sukanya apa sih? Oh, ini cerdas ini. Atau paling tidak kalau sudah pesan orang yang ngomong, saya pengen makan Indonesia. Oke. Jadi kita paham kesenangannya apa. Setelah kita hidangkan begitu, lihat. Baru bicara tentang siapa yang akan menyantapnya. Orang yang mendengar itu. Bagaimana kita mendengar? Ambil yang bermanfaat untuk kita. Nah, semua orang ini, makanya ibarat ini kalamul sholihin, kalamul aulia, kalamul mursyidin, kalamul murabbin. Ungkapan-ungkapan para murabbi ini adalah akan ditangkap oleh orang sesuai dengan himmah di hatinya masing-masing. Kalau dalam bahasa makan ya selera. Ada orang senang rujaknya, ada senang pecelnya, ada senang ini. Beda selera masing-masing. Ada orang dia memang masa depan dia orang punya wawasan kesehatan, makanya dipikir yang makan yang sehat-sehat.
Yang enggak ngaco asal pokoknya saya doyan makan semuanya habis. Besok darah tinggi misalnya. Ini seperti itu gambaran Ibn Athaillah As-Sakandari itu luar biasa. Jadi makanya kita itu perlu cerdas kita apa yang kita butuhkan yang paling bermanfaat. Makanya di dalam kita itu menyantap hidangan itu harus dengan penuh kesadaran kalau ini bermanfaat. Makanya nggak ada, jangan biasa gayanya bil barokah, nggak paham. Oh enggak, membaca buku itu yang ada pahalanya biarpun nggak paham dan ada faedahnya hanya Al-Quran. Selainnya enggak, harus ada paham dong. Makanya kalau ngaji santri jangan main barokah-barokahan, nggak ada itu. Barokah itu harus ada dari pemahamanmu, dari pemahaman lalu diamalkan baru berkah. Ini gaya santri, nggak mau ngaji, yang penting mau tutup kendang awal akhir tok bismillahirrahmanirrahim khatam barokah. Lihat nggak pinter-pinter nanti. Barokah itu belajar serius. Ini perlu kita pahamkan. Jadi kalimat orang itu kalau kita membaca lalu kita tidak paham nggak ada faedahnya. Illa Al-Quran. Itu saja. Jangan disamakan omongan yang lain. Enggak, kalau nggak paham nggak paham. Kalau nggak paham nggak ada berkah datang kepadanya. Maka kita berusaha untuk memahami. Nah, lalu bagaimana? Apakah perlu orang tua menghadiri majelis taklim kalau nggak paham? Oh, nggak ada masalah. Yang penting niatmu, nanti biarpun kamu tidak paham, tapi kamu berusaha paham, Allah kasih pemahaman. Yang dimaksud ini disindir oleh para pensyarah itu menjelaskan banyak orang hanya ngambil berkah-berkah tapi tidak serius. Kalau kita datang ke majelis ilmu, sudah kita mendapatkan pahala hadir kita di majelis ilmu. Hadir di majelis ilmu mendapatkan pahala hadir kita. Kemudian setelah itu, ya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Kalau kita serius, lihat, Allah akan memberikan pemahaman kadang selain daripada yang kita dengar dari guru kita. Makanya kalau datang yang serius, dengan adab, yang khusyuk, cinta guru, mahabbah dengan guru. Nah ini adalah ailah orang yang fakir dari mustami'in itu untuk bisa menyantap makanan sebanyak-banyaknya, biarpun dengan segala kelemahannya, itu percaya. Kalau sudah guru nyuapin, makan, marhaba. Kan gitu ya? Iya, marhaba. Sudah ikuti. Jangan pikir, wah ini bahaya buat perut saya. Dia lebih tahu dia. Tentang kita, dia lebih tahu guru kita. Maka ngamalkan. Baca, bismillah. Maka di dunia tarbiyah itu dituntut itu. Nah, kemudian di saat seseorang itu, lihat. Dengan segala kelemahannya, mungkin hafalannya susah, kurang paham dan sebagainya. Tapi kalau dia patuh dengan gurunya, mendengar, hormat, Allah akan beri ilmu yang tidak pernah ia baca. Ilmu laduni itu sumbernya. Ilmu laduni jangan ilmu laduni hayalannya santri malas. Tentang anaknya kiai langsung jadi kiai. Aduh, gak ada, belajar bener dong, enak aja. Bisa ada kan ada di pondok itu kan malas belajar, ada kan? Itu ada ustadz langsung ilmu nurun itu nur cahaya, bukan nurun dari bapak ke anak, ibaratnya begitu. Belajar serius itu. Jadi ada semacam itu. Jadi harus ada ijtihad. Baru setelah itu ada ilmu laduni. Di tengah malam dia menangis, memohon kepada Allah. Baru nanti ada ilmu. Nah, di saat, makanya perlunya menjadi seorang murid yang tulus itu, kita ingin mendapatkan sesuatu langsung dari Allah. Laduni itu syaratnya. Sehingga alangkah banyaknya murid lebih pandai dari gurunya. Padahal gurunya ngasih satu ilmu dan satu faedah. Didengar oleh murid, dia bisa memahami 10 faedah tentang hadis. Rubba muballaghin au aminas sami'i. Syaratnya kuncinya tulus. Makanya mustami'in yang benar tadi. Kalau tahu ini maidah, bismillah. Ini makanan sehat. Benar. Ada. Jangankan kok urusan ilmu. Imam Syafi'i, urusan makanan beneran saja. Imam Syafi'i itu datang ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Putrinya Imam Ahmad paling penasaran. Abahnya itu kok kagum bener, kok ngidolakan bener sama Imam Syafi'i. Itu apa sih kelebihannya? Karena wanita kan sangat berjarak. Akhirnya tunggu. Kebetulan Imam Syafi'i mau datang ke sini. Kamu lihat dia. Marhaba abah. Betul, Imam Syafi'i bertamu ke tempatnya Imam Ahmad. Saya nginep di situ. Putrinya ini bingung. Masa orang dikagumi kayak begitu, dilihat makannya banyak. Sore dah tidur. Apa ini abah ini? Akhirnya besok tanya, bah, saya tidak menemukan kelebihan Imam Syafi'i. Ya itu tanya aja. Dalam riwayat bertanya atau melalui orang ditanya. Ya Imam, kok aku lihat Anda ini kok senang makan di sini. Kemudian kok tidak seperti layaknya orang-orang disebut orang alim harus banyak mujahadah, tidak tidur malam. Apa kata Imam Syafi'i? Aku tahu ini rumahnya orang yang penuh berkah, Imam Ahmad bin Hanbal.
Aku yakin yang dihidangkan ini adalah makanan halal dan bersih, makanya aku makan banyak. Ini ada keberkahan yang sesungguhnya. Ada ini keberkahan. Oh, karena itu. Tempat lain Imam Syafi'i jarang makan loh ya. Kemudian apa? Ini adalah tempat istimewa. Maka aku semalam itu sambil baring itu untuk menyelesaikan 70 masalah, di luar tidak selesai, ternyata selesai. Jadi orang alim Imam Syafi'i baring gelebak-gelebak itu mikir, bukan kayak kita tuh khayal. Mikir ilmu, 70 masalah diselesaikan. Lagi gitu, jadi tidur di atas gelebak. Balik sini. Menyelesaikan 70 masalah. Nah, apa maknanya ini? Termasuk hidangan zahir pun ibaratnya begini, kalau kita memberikan orang soleh, insya Allah berkah. Apalagi yang diberikan adalah kalimat, irsyadat, petunjuk. Sehingga dalam dunia tarbiyah itu ada satu hal yang unik. Patok pada guru itu berkah. Kadang-kadang guru itu menyuruh sesuatu yang berat bagi kita. Melarang sesuatu yang, kenapa gitu dilarang? Ini spesial dunia tarbiyah ya. Bukan sekedar kita berguru biasa. Tarbiyah khasah itu. Sehingga kalau seorang itu bersama seorang mursyid sampai dikatakan al-mursyid baina yadayil murabbi itu al-murid baina yadayil mursyid itu ya seperti al-mayyit baina yadayil ghasil, seperti mayit ini. Jadi banyak cerewet, bantah, hijab. Jadi dengan kepatuhan, dengan kecintaannya, lalu di saat dihidangkan sesuatu langsung dia. Biarpun dia seandainya belum bisa mengambil semuanya, tapi kerinduannya itu akan menjadikan dia diberi oleh Allah Subhanahu. Ini bicara asrar, bukan makanan beneran ini babnya. Imam Ibn Athaillah Sani membuat permisalan untuk menggampangkan saja. Untuk menggampangkan saja. Baik, jadi apa? Tadi kita sebut kembali, al-ibaratu kutun. Ibarat itu seperti hidangan. Kut itu makanan pokok. Li'aillati al-mustami'ina. Semua orang yang mendengar, kita ini mendengar petuah ulama. Tapi tidak semua orang bisa mengambilnya. Berapa banyak kitab Ghazali sudah ada di kantong kita. Kita membaca berkali kitab Imam Haddad. Tapi ayo yang kita makan seberapa banyak? Kenapa kita tidak bisa makan semuanya? Dan kalau kita tidak makan banyak, tidak mengambil banyak, nggak ada faedahnya. Walasalaka illa ma anta lahu akilun. Nggak ada bagimu kecuali yang kau makan. Maka di saat belajar, berusahalah siapapun dari kita kalau belajar. Mendengar petuah ulama harus kita renungi. Paling tidak kita rindu untuk mengamalkannya. Maka ketahuilah, biarpun kita tidak paham, karena kerinduan untuk memakannya, untuk mengambilnya, itulah yang akan menjadikan sebab Allah mengirim ilmu laduni kepadanya. Nah ini, maka kerinduan. Maka tanda kerinduan ini saya masukkan saja, kebetulan ini para santri juga yang dengar dimanapun kalian berada. Maka tawajuh, menghadapkan wajah kita dengan guru dengan serius, adab dengan guru dengan serius, itu adalah menunjukkan bahwasanya kita itu adalah memang betul-betul ail, orang yang fakir yang perlu. Karena ailah, kita ingin mendapatkannya, berusaha. Allah akan beri nanti. Allah akan beri. Karena sesuai dengan kerinduan kita tuh. Dengan adab kita, dengan Masya Allah, dengan semangat kita, adab kita, maka kita akan diberi oleh Allah. Biarpun ibaratnya orang soleh, wali-wali kutub mengucapkan, tapi kalau tidak mengambilnya kita, maka tidak akan berguna bagi kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang diberi oleh Allah kesadaran bahwasanya ibaratnya atau nasihat-nasihat, petuah-petuah, hikmah-hikmah para ulama itu adalah makanan sehat untuk kita, dan semoga kita bisa rindu untuk mengambilnya sebanyak-banyaknya, berusaha untuk memahami, kemudian mengamalkannya dengan tulus, maka itulah yang menjadikan kita tuh kuat iman, kuat hati, kuat kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini insyaallah kita lanjutkan pada hikmah selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab.